Selesai ini udah cebok itu maksud saya. Saya ada kayak kakek. Kamu kalau buang air di sini permisi dulu. Maaf pak, nggak tahu pak, mohon maaf. Bapak tadi di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Badru Caps Lock. Kali ini gua kedatangan lagi Om Heru Survival. Mungkin teman-teman udah kenal semua sama sosok beliau yang ramah, baik. Wah, pokoknya baik banget lu kalau kenal dia aslinya. Kali ini Om Heru ini mau cerita tentang pengalamannya waktu ke gunung mana, Om? Gunung Raja Basa tahun 89. Wah, 89 gue baru lahir, Om. Baru lahir lo ya? Iya, baru produksi sama emak gue tuh. Dan hasilnya jadi di 89. Anjir, 31 tahun yang lalu. Iya. Oke. Raja Basa di mana, Om? Di Lampung. Lampung ya. Itu daerah Kalianda. Lampung Selatan. Lampung Selatan. Iya. Oke. Buat teman-teman, nih Om Heru ini punya channel YouTube tentang kisah-kisah misteri juga, Om. Lebih banyak yang profil itu bernama Explore ya. Sama Explore ya. Buat teman-teman yang kepo nih tentang perjalanan Om Heru ini, langsung aja di subscribe channelnya. Nanti gue taruh linknya ada di deskripsi. Langsung aja kita ke Gibah Misteri. Halo, kabar Om? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Om Heru makin seger aja ya, Om ya. Ya, maksudnya kita mesti positif. Awet muda terus ya, Om. Amin, ya? amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, langsung aja Om diceritakan tentang perjalanannya waktu mendaki Gunung Raja Basa tahun 89. Oke, gue baru lahir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat para pemirsa Badru Caps Lock dimanapun Anda berada. Ya, di sini gue mendaki gunung tuh tahun 89. 89. Waktu itu masih kelas 3 SMA. Yeah. Kenapa gue bisa cerita ini? Karena memang waktu itu beberapa bulan yang lalu gue kedatangan tamu. Beliau masuk pernah kerja sama bokap gue, namanya Bang Mijan. Terus kemudian gue juga pengen cerita ini karena ada sangkut pautnya dengan profesi lo sebagai pemandu gunung. Ya. Jadi memang itu kejadian 30 tahun lalu. Jadi waktu itu Bang Mijan datang ke rumah gua silaturahmi. Dan memang itu Bang Mijan itu pernah bekerja sama almarhum bokap gua. Iya. Jadi kenapa gue bisa inget ya? Gue cuma sepotong doang. Dan itu memang pertama kali gue mendaki gunung tahun 89 ya. Ke Gunung Gede, Pangrango, ke Salak. Memang di tahun-tahun itu gue mendaki gunung memang tidak ada kejadian apapun. Nah, cuman yang di Gunung Raja Basa ini bukan mistis ya. Bagi gue tuh ada misterinya. Misteri sampai sekarang gue belum tahu. Jadi singkat cerita waktu itu Bang Wijan ke rumah gue silaturahim, ya kan. Dan segala macam. Memang waktu itu bokap nyokap gue sudah tiada. Dan memang dia ada urusan ke Jakarta. Terus dia juga itu lihat foto-foto gue, masih naik gunung kamu masih bang, gini-gini. Masih ingat gak kamu waktu naik gunung kita ke Raja Basa pertama kali? Jadi waktu itu bokap gue masih dinas di penyeberangan feri lah, arah Bakahoni. Nah, pas lagi gue tinggal di sana kan, ya cuma lihat laut doang, dengan dapat rumah dinas di pinggir pantai. Memang asik sih kerjaan gue, mancing doang. Emang kan panas banget ya. Memang di saat itu memang alat-alat pendakian masih minim ya. Memang gue udah punya ransel kalau nggak salah model lama mereknya Alpina. Kenapa dia ngajakin gue naik gunung? Karena waktu itu memang gue lagi beberes rumah, terus dilihat kamar, kamar anak bujang kok berantakan banget. Dilihat ada tas-tas gunung gitu, ada matras, sleeping bag gitu. Wah, kamu suka naik gunung? Baru 2 kali atau 3 kali, 2 kali kalau nggak salah, Gede Pangrango itu. Gunung mana kamu pernah naik? Ya gunung di Jawa Barat itu aja bang. Oh iya. Mau naik gunung nggak ikut sama abang? Ke Gunung Raja Basa. Di mana tuh? Karena deket pinggir laut ya, dekat Merak itu, dia nunjuk di sana. Setahu gue tuh mana ada tuh Gunung Raja Basa? Setahu gue tuh Gunung Krakatau. Ya, terkenal. Masa sih ada? Terus kita ke sana gimana? Kita nyebrang dulu ke Bakauheni, dari situ ke Lampung. Aduh, gimana ke sana dia? Kasih izin nggak ya? Udah nanti bilang aja dulu sama papa kamu. Nah, memang di zaman itu gue
kalau untuk mendaki gunung tuh paling rewel tuh bokap gua. Bokap ya. Kalau nyokap mah asik-asik aja. Iya. Wah, gua mikir aja nih gimana nih ya. Terus ayo bang, kita dulu ya. Abang nunggu dapat cuti dari kantor gitu kan. Tapi nggak usah deh katanya. Toh gunungnya cepet doang, apa bukan cepet ya, maksudnya deket gitu loh. Kita Sabtu Minggu aja naik. Oh. Kutanya, emang Bang Mijan pernah naik gunung itu? Oh pernah, udah sering. Seringnya berapa kali? Ya udah sering lah. Emang Bang Mijan waktu naik gunung itu sama siapa? Banyak lah sama teman-teman dulu, iseng ke situ. Paling enak ntar duduk di batu cukupan apaan? Ntar aja lihat. Iya. Nah, nggak lama kemudian datang temennya, Bang Imron sama Bang Lutfi, setahu gue ya. Ini Bang Lutfi ini nama beneran, bukan inisial. Datang ke tempat rumah dinas bokap gue, ngobrol. Itu kan waktu itu gue umur berapa ya? Gue masih 17 tahun, masih kelas 3 SMA. Orang-orang itu umurnya udah, kalau nggak salah mungkin 25-an gitu ya. Calon-calon PNS gitu, waktu itu masih honorer mereka kan. Iya. Nah, bang, gimana bang ini? Ya kok izin dulu lah sama orang tua. Gue izin sama bokap gua. Disangkanya ganggu kerjaan anak buahnya. Enggak, Sabtu Minggu katanya yang gunungnya sebentar naiknya. Udah bokap gua macam-macam ya di gunung. Iya. Terus kata bokap gue bilang, udah kalau kamu naik silakan, hati-hati. Cuman lucunya, iya pak, hati-hati. Mohon maaf nih pak, untuk ongkos saya nggak ada. Bokap gue, gimana lo ngajak anak gue, lo nggak ada ongkos. Akhirnya dikasih ongkos. Gue inget banget tuh, di situ inget. Terus kata bokap gue waktu itu masih hari biasa. Udah nanti aja dulu, lo banyak kerjaan, masa ngajak gue anak jalan-jalan naik gunung. Iya. Nah, akhirnya benar pas Sabtu itu memang libur. Yalah, singkat cerita, gue, Bang Imron, Bang Lutfi, sama Bang Mijan, naiklah kita angkat. Ya kalau nyebrang ferry nggak usah ditanya lagi karena pegawai situ ya gratis. Iya, gratis. Orang dalam. Pas kita mau naik gunung kan gue dulu belum ada celana PDL kayak sekarang ini kan, cuma sepatu kets. Malah kalau nggak salah gue pakai celana jeans, gue serius pakai celana jeans. Gue belum punya PDL, belum punya, Masih minim ya. masih minim. Jaket juga jaket biasa. Iya, gitu. zaman dulu. Terus planel udah punya, baju planel udah punya. Cuman bawa keril yang zaman dulu, Alpina, terus bawa matras, sleeping bag. Tenda nggak punya. Terus kata Bang Mijan, oh nggak usah bawa tenda, cuma sebentar ini. Ya udah. Entah apa yang mereka obrolin 3 orang itu dengan orang-orang situ. Yang waktu itu gue masih kecil, gue diem aja kan. Terus yang gue dengar tuh ada orang desa situ bilang, kok ngapain kau naik gunung ini bawa anak-anak gitu. Janganlah, nanti aja pas musim liburan biar rame, lagi rame-rame. Entah gimana caranya, akhirnya diizinin katanya. Ya udah kita naik yuk. Setelah makan kalau nggak salah tuh jam-jam 2-an kalau nggak salah. Naiklah kita. Naik. Pas ngelewatin pos 1 tuh ada mata air. Kita ambil air. Ini ada mata air, kita ambil air. Emang waktu itu sempat gue bawa nesting antara punya kotak, terus parafin. Lumayan tuh parafin tuh baru berapa tablet. 2 box kalau nggak salah. Nggak bawa nasi, cuman mie instan semua, nggak ada lainnya, sama biskuit. Terus gue tanya emang berapa lama ya? Emang jaraknya dari desa base camp itu Sumber Kumbang sampai ke puncaknya itu kalau nggak salah 6 kilo. Gue bilang jauh amat, gue bilang ya. Emang ketinggiannya berapa? Kalau nggak salah ketinggian yang Gunung Raja Basah itu 1.200-an lah. Atau kalau sekarang di Google gue kurang tahu pasti. Kita jalan jam berapa tuh? Akhir molor. Bang Lutfi itu ini bongbong air. Wah, Bang Lutfi kok lo bongbong air bang, mendingan gak usah jalan deh. Atau entah apa dimakan apa itulah. Enggak udah oke masuk angin doang.
Jalan jam-jam setengah 4-an kalau nggak salah, jam 4 atau setengah 4 jalan. Ya, lewat pas lewat setelah dari yang pos 1 itu ambil air, jalan terus. Abang Lutfi ini mul pegang perutnya. Terus kata Bang Mijan, udahlah, mau naik apa turun? Wah, lanjut. Kasian apa nggak enak nih sama anak kayak jadi seperti nama bokap gua kan. Waktu udah janji ini masa nggak ikut naik jalan. Nah di pos 1 itu gue lihat ada beberapa orang ya mungkin kayak ziarah gitu ya. Gue tanya itu ada apaan tuh bang? Ini ada ziarah ke situ. Oh, terus ada beberapa penduduk kampung di situ. Udah ke situ belum? Gue kan nggak tahu waktu itu. Oh nggak tahu. Mesti ke situ dulu, Kak tunjuk ke arah makam itu. Gue nggak tahu makam itu siapa. Kalau sekarang mah udah ada, mungkin keterangan ada, ntar dicek di, kalau gue salah di Google tuh makam siapa itu. Iya. Jalan. Dari pos 1 ke pos 2 ada dari mulai base camp ke pos 1 itu jalan 2 jam. Kita istirahat lagi ambil air tuh. Jalan lagi sejam, jalan lagi. Kalau nggak salah tuh ada 5 pos atau 6 pos kalau nggak salah. Jalannya makin nanjak, medannya terjal batu-batu, terus hutan-hutan pinus sama dulu masih lebat banget ya. Dan memang waktu itu pas gue naik gunung itu rupanya banyak pendaki. Yang naik gunung itu banyak, cewek-cewek juga banyak. Ternyata pas di atas, pas pertengahan pos banyak anak-anak sekolah gitu ya kalau gue lihat ya. Wah, asik juga nih, rame nih ya, banyak. Naik terus sampai pas menjelang maghrib, gue lupa tuh jam berapa, di pos berapa. Kita istirahat dulu, masak. Dan memang waktu itu nggak bawa tenda, asli nggak bawa tenda. Katanya nggak usah bawa tenda, ngapain berat-beratin. Cuman bawa, asli beneran. Gue bawa matras, satu lagi yang Bang Lutfi sama Bang Mijan bawa tikar. Ya ampun, bawa tikar, udah kayak piknik. Udah kita piknik gitu, bilangnya begitu. Udah jalan. Pas malam gini kok lama-lama ini hutan kok makin lama makin rapat, makin rimbun kan. Udahlah kau jangan lihat atas pohon-pohon itu, Pak. Lihat ke depan. Senter, waktu itu nggak bawa senter, asli nggak bawa senter, lupa. Itu kesalahan gua. Ya jalan terus. Malam kan. Entah di pos 4 atau pos 5 gue lupa. Itu pas udah jam 11-an. Bang Lutfi ngeluh lagi, buang air lagi. Nah ini dia muntah. Terus kata Bang Mijan, ada deh, istirahat dulu. Apa kita turun enggak? Lanjut. Kalau kau begini kondisi nggak bagus, dalam masak, makan, gitu kan. Semakan muntah lagi. Akhirnya ada yang pendaki dari mana gitu kan bilang, itu bang di tenda saya aja itu, abang itu kayaknya kena mungkin masuk angin atau diare. Pas dibilang ternyata bukan diare. Kalau diare kan setiap 10 menit buang air, ini setiap 2 jam sekali. Terus ada pendaki dari mana gue lupa, dia bawa minyak gitu, diurut, gua betah terus kan, berarti masuk angin. Nah pas kita lagi jalan gitu memang pas di pos berapa gitu ya, emang mesti konsentrasi juga tuh, kiri kanan jurang. Tapi kita bisa lihat pantai itu tuh, pinggiran pulau itu betul. Jadi bisa lihat kota, bisa lihat. Bagus banget malam itu. Dan malam itu emang nggak ada hujan, untungnya nggak ada hujan. Jalan terus sampai akhirnya tiba di pos yang kita nge-base camp. Nah itu akhirnya sampai puncak loh. Setelah berapa jalan hampir 8 jam tuh nggak salah gue jalan. Sampai puncaknya jam 1 malam asli. Tapi cuaca waktu itu bagus banget, bersahabat. Cuman ya gimana ya, kalau secara foto nggak bagus ya. Cuman itu cuaca cukup dingin banget ya. Jadi campuran antara udara gunung dan udara laut. Iya. Nah, pas di situ gue tanya, bang, kita tenda di mana? Tenda di mana? Orang kita nggak bawa tenda. Terus gimana? Ya udah nimbrung aja sama anak itu, anak gunung itu. Lah, kok jadi begini ya kan? Emang sih anak mapala itu ya, mungkin anak pecinta alam itu memang baik-baik. Welcome ya om ya. Sini aja, ayo mampir, ya kan? Udah sini aja, mampir gitu.
Ada beberapa di antara mereka, Bang tidur ini dalam aja. Apalagi gua, ini ada ini baru pertama kali naik gunung, kasihan banget. Kedinginan nggak? Ya lumayan sih kak, dingin. Waktu itu ada pendaki cewek, dalam tidur. Tidurnya itu dekat ini ya, jadi di Gunung Raja Basa itu puncak itu emang ada kawah, tapi kawah tidak aktif. Ingat banget, cuman kayak sumur gitu ya, ada uap gitu ya. Mungkin belerang tapi udah nggak lagi, tapi nggak tahu kalau sekarang katanya mau jadiin energi panas bumi gitu. Terus gue lihat ada orang pada foto-foto ngapain malam pada foto? Itu fotonya pada di batu itu, batu buat bentuknya ya mungkin berapa kali berapa ya, bilang batu cukup. Masa batunya cuma ukuran mungkin semeja ini apa 2 kali meja ini, tapi kok bisa sampai 10 orang. Gue nggak percaya kayak gitu, gue ikut. Boleh nggak itu? Sini duduk. Bener itu, sampai itu di puncak itu ramai banget. Kok masih muat aja ya. Jadi kayak bukan pembuktian, mungkin dibilang pembuktian. Ayo, ini benar nih batu pencukupan nih. Mau berapapun orang sini tetap muat, beneran muat. Sebenarnya sih kalau secara logika batu itu istilahnya kalau kita lihat begini, itu hanya cukup mungkin orang bisa 4 orang, 5 orang. Ternyata waktu itu bisa sampai 10 orang tetap ini muat, cukup. Ya gue akhirnya penasaran, gue ikut duduk ya, ternyata cukup ya. Nah pas lagi itu gue lihat loh, kok di dekat areal kita camping itu ada kayak suatu telaga, kayak kolam. Gue mau ke situ terus ada bapak nepok, jadi sini jangan bengong. Gue mau ke situ ditahan, kayak ditarik. Nah ini kata Bang Mijan nih, ngeliat gue, itu kalau kamu ke situ ke kolam, itu kamu bisa jeblos tuh ke dalam kawah itu. Kawahnya nggak gede, kawah kecil gitu. Mungkin kalau sekarang di YouTube ya, ketutupan nampak kayak pohon gitu. Yalah, balik ke tenda, istirahat, makan. Nah di situ ngobrol-ngobrol. Nah Bang Lutfi udah sembuh dari sakit perutnya. Dia cerita dulu memang Gunung Raja Basa, mitosnya apa, pusat tatanya kerajaan apa ya, kerajaan gaib di Lampung. Ya pokoknya banyak macam-macam lah. Mungkin karena gue kasih kecil, mungkin kayak ditakut-takutin gitu. Ya gue bergidik juga kan. Oh iya ya Bang, makasih Bang atas ininya. Gue cerita akhirnya karena gue capek banget, dan itu kita nggak boleh meremehkan gunung, walaupun ketinggiannya cuma 1.200, ternyata medannya terjal sekali. Dan memang kalau Gunung Raja Basa itu memang dibilang gunung buat pemula. Kita tidur, bangun pagi ya kira-kira jam 5-an. Itu pemandangan bagus banget pas bangun. Waduh, langit bersih putih, tidak ada awan, langit biru. Terus biasa lah kayak seperti di gunung itu, foto-foto. Nah pas di situ gua kebelet, berpin buang air BAB. Aduh gue bingung mau gimana nih ya. Gue bingung. Kenapa? Kata Bang Mijan. Mau buang air nih. Ngapain? Mau kencing sana kencing? Enggak, mau buang air. Muka gue udah pucat aja, gue udah keringetan aja. Udah sana di pojokan. Entah gimana gue cari tuh pohon ya. Pokoknya yang gak kelihatan orang ya. Aduh gimana ya, gue nggak bawa, zaman dulu kan belum ada namanya pacul ya, kayak skop gitu ya. Gue bongkar tuh tanah. Itu masih pagi tuh ya. Gue balik pohon, itu ada pohon gede tuh ya. Gue boker lah. Gue bilang, aduh lega banget itu ya. Mas lagi, bos udah selesai nih, udah cebok itu mau selesai. Saya ada kayak kakek. Kamu kalau buang air di sini permisi dulu. Maaf nggak tahu Pak, mohon maaf. Bapak tadi di belakang ya? Enggak, Bapak itu ketawa-tawa kan. Maaf. Setelah itu balik lagi ke tenda, dan nggak lama kemudian setelah makan kita turun. Begitu turun kok ini ada rame-rame, kenapa? Ternyata ada pendaki yang turun itu terpleset, hampir masuk ke jurang. Gue nggak tahu di pos berapa itu. Untungnya apa tuh? Ininya bajunya nyangkut di pohon. Sempat rame di situ. Tolongin. Itu kan di situ belum ada ilmu dulu mapal, belum pernah masuk mapala. Dan waktu pertama kali mendaki gunung, apalagi di Sumatera, baru sekali tuh Raja Basa.
selain di Jawa Barat. Iya. Gue nggak tahu, gue bengong aja apa yang harus gue lakukan gitu ya. Udah nih, singkat cerita akhirnya ada bisa ditolongin. Terus kita turun rame-rame, gitu lah turun rame. Udah kayak pasar lah itu siang-siang turun. Singkat cerita akhirnya nyampe di base camp. Sampai di base camp, gue udah capek banget ya. Gue itu kalau dibilang bukan hipotermia, dehidrasi gue, muka gue pucat banget. Terus kalau yang di base camp Sumber Kumbang itu ada penduduk desa. Itu kenapa tuh anak? Mukanya pucat banget tuh. Itu kayak itu apa dikasih air, gue maksudnya minum. Itu minum gue buset deh, mungkin botol mineral 1,5 liter tuh gue sendiri habis tuh. Iya. Dan juga memang waktu berangkat juga air cuman apa ya, nggak, kalau sekarang ada water tank, dulu nggak ada, cuman air bawah segini dulu cuma segini. Otomatis kan selama naik turun pendakian kan ya habis tuh, manajemen juga belum tahu. Nah di situ Bang Mijan kayak bingung gitu kan, disangka takut kenapa-napa sama anak bosnya maksudnya. Iya. Takut dibilang gua nggak ada sama bapak gua. Dan di situ memang gua tuh dilihatnya muka gua tuh mukanya udah merah banget, sakit banget gitu loh. Tapi bukan sakit perut, kenapa? Mungkin malah mengalami kehausan. Jadi sepanjang gua jalan turun, bang air mana bang? Udah ayo jalan cepet, nanti air ada di bawah. Bang air mana bang? Sampai di pos 1 aja, padahal di pos 1 itu ada mata air, nggak kita mampirin. Sampai akhirnya gue udah lemes-lemes banget, sampai gue jatuh-jatuh. Ya untungnya di base camp itu ditolongin sama orang situ yang di warung, lupa tuh warung apa, warung desa situ. Nah pas mau pulang, ternyata di sana angkutan belum ada maksudnya gini, kok gak ada yang mangkal. Iya. Kalau kemudian maghrib tuh kan, seharusnya udah pulang tuh, maghrib sudah pulang. Kemudian ada mungkin orang tua di situ tiba-tiba marah sama Bang Mijan dan teman-teman Bang Lutfi. Kamu tuh udah kesini, kok kurang ajar banget. Seharusnya kamu mendaki gunung ini, yang gue inget ya sama yang cerita Bang Mijan, kamu ke pos 1, sebelum pos 1 tuh ada, jadi kalau dibilangnya mungkin ini kali ya bro, kayak ritual minta izin lah istilahnya begitu. Kan gue kan nggak tahu. Iya. Pantas kamu di atas apa digangguin sama yang di atas. Gue digangguin apaan? Tapi gue nggak ngalamin. Iya. Rupanya Bang Lutfi itu yang dia sakit perut, nyata katanya digangguin sama sosok makhluk itu. Iya. Entah makhluk apa ya, waktu itu gue nggak tahu. Waktu itu ganggu, jadi kalau dibilangnya begini, kata Bang Lutfi, begitu dia tidur kayak diinjek-injek, tau gak lo? Diinjek-injek perutnya, sama katanya yang injek telapak kakinya gede banget. Gue bengong, telapak kaki gede banget. Terus jadi merinding gue. Terus gimana bang? Terus Bang Mijan juga bilang pas jalan pas udah pas di atas itu malam, terus banyak kayak ada orang tua gitu nunjuk ke mereka gue kan nggak ini, waktu itu masih polos-polos aja. Iya. Dibilang begitu. Nah ini keterangan dari mungkin kalau dibilang sekarang kuncen ya. Iya. Jadi rupanya Bang Mijan sama teman-teman itu rupanya tidak ya sowanan lah gitu. Nah, akhirnya nggak lama kemudian kita dapat mobil untuk ke Lampung. Nah di dalam mobil kok penumpang sepi banget. Gue cuman, kalau gue bilang kalau model kita angkot ya kan masih nunggu penumpang banyak kan ya. Itu begitu naik langsung berangkat gitu loh ke pelabuhan Bakauheni. Iya. Kok mau gitu? Seharusnya kita mesti pindah lagi kan. Nah si sopir itu diam aja. Dia ngomong begini ke teman-teman Bang Mijan ini, "Kau tuh yang kurang ajar ya, itu tempat saya." Lah, kalau gue terima apa ya, yang gue pikir, lah kita kan
naik angkutan itu, kan kita bayar. Seharusnya sopir nggak usah marah-marah sama penumpang ya, kan kita bayar. Ini marah-marah. Nggak tahu gimana itu Bang Wijan sama Bang Lutfi. Ya ampun Pak, ampun Pak, ya ampun Pak, ampun. Saya nggak ngulang lagi, ampun. Ulang. Langsung, jadi mobil itu ngebut banget loh. Sampai gue bilang, Pak jangan ngebut Pak, jangan ngebut. Itu entah berapa lama tuh, cepet banget ya. Pas mau turun kau semua, turun, dikasih uang nggak mau. Iya. Supirnya itu nggak mau kasih uang Om. Nggak mau, itu udah malam itu. Ya gue kan, mungkin atau Bang Lutfi, mungkin sama kau mau kali, karena gue masih kecil kan. Pak, mohon maaf Pak, kalau abang-abang saya, gue bilang abang-abang saya kalau kurang ajar Pak, mohon maaf Pak, kasih uang, kasih tuh ongkos. Akhirnya terima, ya baiklah kalau kayak gitu. Banyak belajar ya kau ini, masih muda ya, banyak belajar ya. Gue nggak tahu belajar apaan ya. Belajar apa Pak? Belajar apaan Pak? Lain kali sopan santun sama orang tua ya, sama orang-orang situ, lain kali sopan santun ya. Oh iya Pak. Itu akhirnya gue cium tangan. Terus sosok yang driver ini bukan kayak sopir angkot. Kalau sopir angkot identik ya, mohon maaf ya, pakai topi, pakai anduk ya. Iya. Tapi kok dengan auranya itu beda banget, kok bersih banget ya. Mohon maaf kalau biasanya sopir angkot kan, pas sopir gitu kan dekil, kok bersih banget, kok wangi gitu ya. Udah lah. Akhirnya singkat cerita, akhirnya kita turun, nyebrang naik ferry. Pas nyebrang naik ferry, perjalanan dari Bakahuni ke Merak kan, kalau naik ferry itu mungkin 2,5 jam ya. Itu air lah, gelombang tinggi itu malam itu, Selat Sunda tuh gelombang tinggi. Wah, gelombang tinggi nih, aku udah pucet nih gelombang tinggi. Kapal begini. Iya. Gue tidur di apa ya? Kan kalau di atas itu kan ada warung, ada restoran gitu ya. Bago-bago panjang ya. Gue tidur gini. Kan berarti gue cuaca waktu itu nggak hujan. Gue lihat mungkin kalau kita lihat garis cakrawala ya ke laut ya. Loh, kelihatan nggak? Nggak. Pas gue lihat ke bawah, buset. Maksudnya di bawah tuh parkiran mobil gitu ya, ada truk kayak begini. Goyang. Wah, semua penumpang pada banyak muntah-muntah, mungkin dibilang mabuk ke laut kan. Tapi gue nggak mabuk ke laut. Kenapa nih ya? Dan perjalanan waktu itu kok lama banget. Lebih dari 2,5 jam, hampir 4 jam. Dan kapal itu seharusnya kan Merak Bakau ini kan kapalnya lurus aja, ini kayak begini nih. Pas gue itu mah ada pusaran. Wah, semua penumpang mah di situ pada udah banyak doa lah situ. Iya, pada panik. Bang, waktu gue masih kecil kan, makanya gue cerita sama Bang Wijan, kau masih kecil itu tuh, kau nggak tahu apa-apa. Melihat kita semua pada ketakutan, semua penumpang pada mau ambil pelampung. Iya. Gue lihat begini, terus yang gue aneh, ada beberapa mukanya mirip banget, tapi kayak penumpang kebanyakan. Dia pakai, gue ingat banget ya, dia pakai sandal kulit, pakai kemeja putih, pokoknya bersih banget. Udah kamu duduk, suruh minta telur ayam kampung tuh di situ. Jadi situ kayak di kapal itu ada yang jual kayak mungkin kayak warkop yang jual kayak mie instan, telur setengah mateng. Minta gua beli, minta telur, ambil telur, nggak tahu dibaca apa, dipegang gula sendiri. Bang Mija juga lihat, Bang Lutfi bilang dilempar ke laut. Kok dilempar? Dalam hati gue kan, ya telur kan lumayan buat dimakan ya. Entah berapa lama, 10 menitan kemudian laut tenang. Pak, gue kan ngeliatin, bapak yang tadi mana ya? Gue tanya tukang warung, bapak yang tadi mana yang deket saya itu pakai baju kemeja putih, celana coklat, pakai kopiahnya warna putih, kopiah warna putih. Nggak ada, nggak mungkin ada tadi, kan saya disuruh beli telur, suruh bapak tadi. Nggak ada, kata si tukang warung itu yang di kapal itu, nggak ada, cuman ade doang yang beli. Nggak mungkin nggak ada. Ini duit dari mana? Kan saya dikasih duit sama bapak itu. Nggak ada. Gue langsung diem, terus Bang Mijan juga diem. Soalnya Bang Mijan sama Bang Lutfi lihatnya gue cuma tiba-tiba gue ke warung yang di situ di kapal beli telur, terus
Terus Buang ke kayak laut. iya, tapi bukan gue yang buang, kayak gue ngasih ke orang tapi nggak kelihatan. Udahlah gitu. Yang kita akhirnya sampainya malam. Nyampe di rumah dinas bokap gua. Iya. Tuh nyampe tengah malam, habis gue dimarah-marahin. Sama bokap. Iya, marah-marahin bokap. Tapi nggak gue cerita itu, nggak gue Iya, cerita. Bokap gue bilang, kenapa kok mau? Gue bilang sama Mijan, Jan kenapa anak gue mukanya pucat gini? Nggak lo kasih makan apa gimana? Nggak lo kasih makan apa segala macam? Oh enggak pak, enggak ini. Gak apa-apa kan, gak apa? Iya. Gak apa. Awas ya kau. Iya pak, maaf pak gini. Kata bokap gue, udah sana mandi kau sana. Makan. Kata nyokap gue, udah makan. Kayak cerita gue mandi makan. Tetap pas tengah malam gue mimpi Apa tuh? mimpi samperin sama kakek-kakek itu. Oh, kakek-kakek itu lagi. Iya, kakek itu tapi pakaiannya ini beda lagi, orangnya sama tapi pakaiannya beda lagi, kayak pakaian mungkin kalau dibilang pakaian apa ya, mungkin wali-wali lah zaman dulu lah. Iya. Kayak gitu. Ke mimpi bilang begini, kamu itu kalau bertamu mendaki gunung, kamu mesti izin dulu, kamu mesti sopan santun, walaupun kamu tidak tahu, kamu mesti bilangin juga yang lebih tua dari kamu. Saling mengingatkan. Dalam mimpi gua, terus sembari dilus kepala gua, ya udah nggak apa-apa itu jadi pelajaran sama kehidupan kamu. Lain kali kalau kamu naik gunung di daerah Sumatera, jaga lisan dan perbuatan. Ya udah, kakek pamit dulu ya. Iya. Pas bangun subuh. Berarti hikmah yang gue ambil dalam cerita gue ini di tahun 89 diceritakan oleh Bang Mijan dan teman-temannya adalah kita nggak semua orang yang sudah mendaki gunung itu pemandu gunung. Iya. Karena gue cerita sama lo karena sebagai pemandu gunung. Karena waktu itu emang gue nggak tahu apa-apaan. Seharusnya mereka yang sudah pernah mendaki gunung harus memberikan contoh. Iya. Apa aja mesti dibawa, ini apa aja, terus apa aja adat istiadat mesti gimana. Seharusnya kan begitu. Dan gue kan nggak dikasih tahu. Iya. Dan gue baru pertama kali naik gunung. Jadi bagi gue itu misteri batu pencukupan atau batu cukup itu menjadi misteri juga bagi gue. Dan teror horor kepada Bang Lutfi yang dia sakit perut, ternyata dia diinjak-injak kayak suatu sosok kaki sangat besar dan tidak kelihatan orangnya. Nah bagi gue juga misteri juga. Iya. Tapi kejadian itu tidak teror kepada gua. Iya, Seperti rasa itu. Putini ya. Iya, seperti itu, Badru. Kalau untuk kakek-kakeknya itu Om, kira-kira dia baik ya Om ya? Baik. Baik ya, karena dia udah nyuruh beli telur ya, Iya, sampai ya dalam mimpi dalam mimpi. ikut juga ya. Iya. Ada pesan-pesan Om buat teman-teman nih, kalau untuk para pendaki gunung atau apapun itulah, agar kita menjadi manusia yang lebih baik lagi lah ya. Oh iya. Jadi kalau pesan gua untuk para pendaki gunung, baik yang baru pemula maupun yang sudah senior gitu ya, biarpun Anda mendaki gunung yang sama, Anda sudah hafal, pasti tetap berbeda. Betul. Biar bagaimanapun juga pendaki juga mau gunungnya sama tapi lewat jalur yang beda, tapi tetap kita juga akan beda. Dan kita juga harus menghormati adat istiadat setempat dan menjaga kearifan lokal serta sopan santun di dalam perjalanan seperti itu. Betul. Biarpun kita punya ilmu mendaki gunung udah setingkat level itu, tetap kita harus hormati adat istiadat daerah setempat. Betul. Oke, teman-teman, cukup sekian cerita dari Om Heru ini tentang pendakian dia waktu ke Gunung Raja Basa yang ada di Lampung ya Om ya, Iya. Sumatera. Ya kembali lagi, semua cerita misteri ini kita ambil hikmahnya, kita ambil yang positifnya, yang buang jauh-jauh yang hal-hal negatif. Karena sebuah perjalanan selalu memberikan cerita, contohnya seperti Om Heru ini.
ya sampai tua dia ya sebagai cerita gitu ya Om ya. Iya. Bahasanya muda berkelana, tua bercerita. Ya, Om. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kami donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe YouTube-nya Om Heru ini. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. makasih banyak Om ya udah Sami-sami. ngelakuin waktunya nih. Ya.